Terus kemudian insya Allah tanggal 21 bulan Agustus ini kita diundang di Mambalan dalam rangka ulang tahun Desa Mambalan yang keberapa, Beb? Di sini ada Kades Mambalan. Berapa, Beb? 174 54 ya, ulang tahun Desa Mambalan. Yaumal qiyamati ala manabiril lu'lu'. Pecinta umat baginda Nabi Muhammad dan mencintai keluarganya, yaitu ada suatu peristiwa lo bantu orang, lo bantu muliakan orang-orang yang sedang di bawah. Memberikan bisyarah, ya, kabar gembira. Jadi alhamdulillah, pertama-tama kita gembira sekali hadirnya para tuan guru, para habaib di sini. Sebagaimana tadi sempat disinggung bahwa kita bersama Ustadz Haji Ilham. Jadi beliau ini adalah orang yang mutawadhi, shafis sarirah. Jadi katanya Muhaddad itu tidak pantas kita itu memuji orang, tidak boleh, tidak baik memuji orang itu, kecuali li'idharil rajulis saleh, kecuali untuk menampakkan kesolehan seseorang. Jadi tidak baik muji orang itu, tidak baik, bahkan bisa haram hukumnya muji orang kalau buat orang itu sombong. Masya Allah sih dari enggak sak doang udah tahu ada mana masih luwe ada mana tahu ini ya sombong, ini tidak baik dipuji ini, ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk menampakkan kesolehan orang dianjurkan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bagaimana beliau ini alhamdulillah orang yang tawadhu. Kita itu perlu zaman sekarang ini tawadhu, rendah hati, bersih hatinya. Saya selama berteman dengan beliau lebih dari mungkin 4-5 tahun, saya tidak pernah dengar beliau ini ngomongkan orang, jelekkan orang, fitnah orang, tidak pernah. Ya, yang diomongkan ilmu, yang diomongkan nasihat, yang diomongkan selalu kebaikan. Ini Haji Ilham ini. Ya, jadi kita beruntung beliau hadir di sini. Kemudian ada Ustaz Id juga Al-Faqih. Beliau ini ahli fikih, belajar di Rubat Hifzan, belajar di Rubat Karim, senior saya. Ya, beliau sampai khatam kitab Fathul Mu'in di Rubat Karim dan mau ngaji daripada kitab Minhaj hampir selesai. Jadi di Rubat Karim pondok saya itu paling terakhir kitab fikih itu Minhaj. Biasanya orang kalau selesai Minhaj itu sudah mufti beliau itu. Mereka itu sudah mufti. Jadi itu faqih, ahli fikih. Jadi seperti itu. Sini hadir asatidz lainnya. Jadi alhamdulillah ini berkat daripada persatuan majelis. Jadi alhamdulillah juga, kira-kira mau dengar enggak bisyarah kabar gembiranya? Bu, di belakang itu udah ngantuk, Bu? Dari tunggu suami. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ada bisyarah pertama tadi siang ya. Saya alhamdulillah komunikasi sama Head Taufik As-Segaf. Head Taufik Segaf Pasuruan yang memberikan kabar bahwa alhamdulillah kita di sini di Lombok Habib saat ini sebulan sekali buat persatuan majelis. Ada dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam golongan,
Ya, dari yang kaya sampai yang tidak ada yang miskin di persatuan majelis ini. Dari yang kaya sampai yang kaya. Kayak tadi Haji Ilham itu dari baru sampai baru. Ya, jadi beliau mengatakan alhamdulillah. Ya, beliau mengatakan intinya satu, niatin membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kalau hanya saya saja bahagia dengar kabar ini, bagaimana hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Taufik. Jadi seperti itu. Habib Taufik manusia ya, yang sangat peduli kepada umat. Bagaimana dengan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai Allah mengatakan harisun alaikum, sangat peduli kepada Anda semua di sini. Maka tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senang mendengar kabar ini. Amin ya Allah. Amin. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin juga kita komunikasi dengan Al-Habib Tahir Al-Haddar. Ustaz Jihad tahu, Habib Naufal tahu, Haji Ilham tahu. Habib Tahir Al-Haddar ini iparnya Habib Umar bin Hafidh. Iparnya Habib Umar, mertua Habib Umar itu namanya Habib Muhammad Al-Haddar, punya ipar Habib Tahir Al-Haddar. Ya, jadi beliau pernah ke Lombok, hadir di Kediri dan sebagai majelis taklim. Jadi Habib Tahir Al-Haddar memberikan satu hadis serta sanadnya. Satu hadis serta sanadnya. Ya, yang mutasalsal. Beliau katakan ini sanad hadis bersambung dari wali ke wali, dari wali ke wali. Jadi beliau berikan, bahkan sebenarnya saya tidak layak untuk memberikan ijazah. Beliau mengatakan kasih ijazah kepada anggota persatuan majelis, katanya. Ya, ada matan hadisnya, pembahasan hadisnya ntar kita bacakan. Pertama kita bahas silsilatul hadis, sanad hadis, riwayatul hadis. Ya, biasanya kalau hadis-hadis yang kita dengar zaman sekarang itu hadis marfu, yang kita dengar langsung kepada Imam Bukhari, kepada Imam Muslim, Tirmidzi dan seterusnya. Ya, nah di sini ada kitab Tabari, ya, At-Tabrani yang beliau riwayatkan hadis ini daripada Habib Tahir Al-Haddar. Beliau dapatkan hadis ini daripada ayahnya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Habib siapa? Habib siapa? Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar mendapatkan hadis ini daripada gurunya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Habib siapa? Yang pertama dari siapa? Dari Abdullah Asy-Syatiri. Abdullah Asy-Syatiri mendapatkan hadis ini daripada gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang Sahibul Maulid ini. Dapat daripada gurunya siapa? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendapatkan hadis ini daripada gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mendapatkan hadis ini daripada gurunya Al-Hasan bin Saleh Al-Bahar. Siapa? Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mendapatkan hadis ini daripada Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Habib Umar bin Segaf As-Segaf mendapatkan hadis ini daripada gurunya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Hasan bin Abdullah Hasan bin Abdullah Haddad mendapatkan hadis ini daripada ayah sekaligus gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib Ratib. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Haddad mendapatkan hadis ini dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas. Siapa namanya? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendapatkan hadis ini daripada gurunya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar mendapatkan ini daripada ayah sekaligus gurunya Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan hadis ini daripada Al-Habib Umar bin Muhammad Basyaiban. Al-Habib Umar bin Muhammad Basyaiban. Siapa dia?
Al-Habib Basyaiban tak siapa? Siapa namanya? Umar bin Muhammad Basyaiban. Al-Habib Umar bin Muhammad Basyaiban mendapatkan daripada gurunya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Yang pertama dijulukan Al-Idrus, Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Abdullah Al-Idrus mendapatkan daripada gurunya Al-Hafidh Sakhawi. Al-Hafidh Sakhawi. Ya, Al-Hafidh Sakhawi mendapatkan hadis ini daripada gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini salah satu ulama hadis yang terkenal. Ya, ini bersanad hadis ini sampai ke Imam Tabrani. Ya, sampai bersanad ke Imam Tabrani, salah satu kutub sittah. Jadi itu dia. Siapa yang hafal silsilah cuma angkat tangan? Hah? Kasih mobil hadiahnya ini. Kan sepeda lagi. Siapa yang hafal angkat tangan? Ya mahal ini sanad ini. Ya dijaga ini. Jadi itu dia sanad silsilah hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Oh, tahu apa benar? Lanjut bulan depan. Ya. Jadi hadisnya ini Nabi SAW bersabda, "La yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamati ala manabiril lu'lu'." Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan suatu kaum kala di akhirat di padang mahsyar di hari kiamat, yang mana mereka itu berdiri di atas mimbar-mimbar terbuat daripada mutiara. Ya, Allah akan mendirikan dia. Fi wujuhihimun nur. Orang-orang berdiri yang disuruh berdiri oleh Allah ini, wajah mereka penuh dengan cahaya. Yaghbituhumun nas. Manusia yang lain iri, manusia yang lain ingin seperti mereka. Siapa ini? Orang ini laisu bi anbiya. Mereka ini bukan nabi, wala syuhada, bukan orang yang mati syahid. Faqala man hum ya Rasulullah. Maka para sahabat tanya, siapa mereka? Mereka berdiri di atas mimbar-mimbar yang mutiara, terbuat dari mutiara, wajah mereka penuh dengan cahaya. Tanya, siapa mereka ini yang begitu istimewa? Tanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, humul mutahabbuna fillah. Yang pertama, mereka itu saling cinta karena Allah. Jadi kita tidak lihat orang itu karena duniawinya. Karena tadi disinggung, bukan karena kayanya, bukan karena jabatannya, bukan karena terkenal. Pokoknya kita cinta ke dia karena Allah. Jadi itu dia. Cinta karena Allah. Dan itu satu-satunya persahabatan kelak di akhirat adalah persahabatan yang didasari karena Allah Subhanahu. Adapun persahabatan lain bisa saling tuntut menuntut. Na'udzubillahi min. Itu yang pertama, humul mutahabuna fillah. Yajtami'una min biladin syatta. Mereka berkumpul di satu perkumpulan, mereka dari daerah yang berbeda-beda. Ada di sini dari Kediri, ada di sini dari Mataram, ada di sini dari Gelangsar, ada di sini dari Merembu, ada di sini dari mana lagi? Getap, ada dari Sembung, ada dari Mambalan dan lain sebagainya. Dari daerah lain-lain mereka berkumpul, wa qabail syatta, dari suku yang berbeda-beda. Kemudian ala dzikrillah yadhkuruna. Mereka untuk apa sih kumpul? Bukan untuk kebuli, bukan untuk bagi-bagi amplop. Ada yang bagi-bagi amplop sini? Kalau ada lebih ramai lagi, lebih semangat lagi. Ya, ada yang bagi-bagi amplop. Bukan untuk itu. Mereka berkumpul hanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan seperti itu, insyaallah ya. Istiqamah insyaallah ya. Siap istiqamah? Ya, alhamdulillah ya. Insyaallah kita berbulan-bulan bertahun. Jangan baru 3 bulan bosan. Ya doang sedegawe, doang setegenah.
Dengar katanya, jangan bosan. Ya, ini sudah ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW dengan syarat hadis yang bersambung. Insyaallah, ya, jangan ragu. Kita rajin hadir istiqamah, hadir di tempat ini, insyaallah membuahkan hasil, tidak akan mengecewakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya ini khadimukum. Saya ini di sini bukan jadi ketua Rabithah. Saya ini di sini jadi pelayan antum semua. Ya, saya ini di sini khadim Persatuan Majelis. Saya ini pelayan Persatuan Majelis. Jadi kalau ada masukan, ada arahan, jadi kita minta dari guru-guru kita untuk selalu memberikan arahan kepada saya dan kepada pengurus-pengurus lainnya. Terus kemudian insyaallah tanggal 21 bulan Agustus ini kita diundang di Mambalan dalam rangka ulang tahun Desa Mambalan yang keberapa, Beb? Di sini ada Kades Mambalan ini. Keberapa, Beb? 174 54 ya, ulang tahun Desa Mambalan 154. Jadi Mambalan itu lebih dulu daripada Merdeka Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi itu tanggal berapa? 21 Agustus kita diundang di sana untuk hadir, ya, baca maulid dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin ada bagi amplop mungkin juga dari kepala desa. Ya, jadi insyaallah siap hadir. Dan kemudian yang kedua, Persatuan Majelis bulan depan tanggal 8 September, malam Jumat juga. Tanggal berapa? 8 September bertempat di Desa Gelangsar. Tahu Gelangsar? Ya, Desa Gelangsar di mana? Setelah apa Gelangsar namanya itu? Setelah Jeringo, ya. Setelah Jeringo Lilir itu masuk, ya. Jangan masuk Lilir, masuk ke Jeringo. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi undangan yang pertama adalah mana tadi? Mambalan tanggal berapa? 21. Yang kedua? Gelangsar, ya, tanggal 8 September. Alhamdulillah, ya. Ini untuk laki-laki atau ibu-ibu juga? Semua, ibu-ibu juga diundang. Siapa hadir ibu-ibu? Bu? Alhamdulillah, ya. Jadi itu dia. Semoga kita semua di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang membuahkan hasil rahmat, kasih sayang, sehingga kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW cinta kepada kita. Rasulullah ingat kita, Rasulullah kenal kita, Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadzal ilmi wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.